Cuman gue nggak tahu kenapa sih sama MU tuh, gue nggak tahu masalahnya di mana. Ya itu memang masalahnya dari atas ke bawah. Iya. Karena ada sebuah ungkapan, ikan tuh busuk dari kepalanya. Gitu. Oh, seperti itu lah cara Man City gitu. Yang seharusnya De Bruyne seharusnya menjadi katalis, tapi ternyata enggak di musim ini gitu. Lu kalau mau ngeliat cara bermain bola yang bagus, masa lu mau nonton cuma dari corner sih golnya? Tapi kan tujuan sebuah tim bermain itu untuk mencetak gol. Terserah dong dari skema mana aja. Mikirin Bola episode perdana bersama gue Ray. Kali ini kita bakal ngomongin sepak bola di dalam dan di luar negeri, mulai sepak bola Eropa, Indonesia sampai di seluruh dunia. Kali ini gue akan ngobrol bareng temen gue yang katanya sih jago main bola ya. Ada Aldi, fans Liverpool di sini. Kita bakal main game ya di sini bareng Aldi sambil ngobrol-ngobrol tentang sepak bola. Jadi gue ajak lo main game. Gue ingin membuktikan sejago apa lu main game, tapi sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, boleh. Lu tim kesukaan lu apa di? Wah, jelas pasti gue Liverpool. Kalau Liverpool. Gue make bisa dibilang dia adalah kryptonite-nya Liverpool. Manchester City. Emang masih ini City? Masih serem apa? Bagus. Padahal kemarin 10 pertandingan terakhir tuh. Nggak apa-apa. Ini kan untuk Liverpool ini sebuah sebuah terapi aja lah buat mereka. Jadi emang harus nunggu City jelek dulu. Kita ke game plan ya. Manchester City ini pemainnya oke kalau di video game. Sementara Liverpool juga sebenarnya di atas kertas biasa-biasa aja. Tapi kok bisa menurut lo? Liverpool nih sekarang ada di posisi 1 Premier League, posisi 1 Champions League. Apa sih rahasianya? Sebenarnya sih ini gara-gara efek pelatih juga sih, Ray. Pelatih baru. Satu pelatih baru sama beberapa pemain barunya itu, dan juga pemain-pemain yang kemarin itu yang awalnya belum nyetel, mungkin sekarang udah lebih nyetel lah sama pelatih yang baru ini. Biasanya nih kalau ganti pelatih, adalah sebuah klub lah, kita nggak usah sebut klub apa, tapi biasanya dia yang merah kalau rombak pelatih itu ganti pelatih, ganti permainan. Lu ngelihatnya Liverpool di era Arne Slot ini kok bisa ngelakuin apa yang Klopp lakuin dulu gitu? Karena gini, menurut gua antara Klopp dan si Slot ini gak jauh beda lah model taktiknya. Udah gitu juga sesuai dengan gaya dari pemain-pemain yang ada sekarang. Menurut gua jadi nggak terlalu lama juga dia buat nyetel sama pemain-pemainnya. Jadi kayaknya udah oke aja buat ngejalin. Makanya ya sekarang bisa lo lihat lah peringkat satu Premier League, satu Champion siapa? Oke. Itulah Liverpool ya. Tapi kalau menurut gue sih memang kadang kan semua tim tuh nggak semuanya ganti pelatih tuh langsung nyetel ya. Emang harus punya pelatih yang berdedikasi tinggi, pelatih itu yang salah satunya. Visinya tuh sama pelatih yang dulu. Jangan ganti pelatih, ganti permainan. Itu tergantung, balik lagi sih, tergantung amunisi yang ada. Maksudnya pemainnya itu cocok gak nih sama cara gaya bermain yang dari pelatih tersebut? Tapi MU kan pemainnya bagus-bagus. Tapi kan nggak nyetel sama pelatih barunya. Oke. Jadi emang harus ada semacam chemistry juga ya sama pelatih baru itu. Iya, walaupun emang kalau masih baru kan nggak bisa buru-buru kan, harus jadi bagus gitu. Emang butuh waktu juga. Cuman gue nggak tahu kenapa sih sama MU tuh, gue nggak tahu masalahnya di mana. Ya itu masalahnya dari atas ke bawah. Karena ada sebuah ungkapan, ikan tuh busuk dari kepalanya gitu. Jadi gue setuju. Emang MU tuh itu emang busuk dari situnya. Gue sambil ngebut gak apa-apa ya? Nggak masalah. Walaupun gue disclaimer gue nggak bukan lelaki yang seperti itu, tapi nggak apa-apa. Ini squadnya kita udah pakai ya. Gue pakai 4-2-3-1. Biasanya tuh Pep pakai 4-3-3, tapi gue mundurin Foden sama Doku ke belakang. Gue sih biasa yang dimainin si Slot sebenarnya kayak gini. Cuman gue rada kurang setuju sama Nunes. Cuman karena gaya permainan gue yang biasa long ball gitu, kayaknya lebih cocok Nunes. Walaupun kalau aslinya gue nggak terlalu suka sih sama dia. Tapi kan untuk long ball itu kan dibutuhkan striker kayak Nunes sebenarnya. Iya, gue nggak tahu kenapa nih orang bapuk banget sih. Tapi bagus dong musim ini, not that bad lah. Lebih oke lah dari musim kemarin. Oke, berarti emang harus berada di tangan Arne Slot ya? Iya. Oke. Nggak Arne Slot doang sih. Kemarin juga sama ini juga. Di klub juga bagus sih. Dia ketolong sama Salah sama Gakpo dan yang lain-lain. Salah tuh bagus banget musim ini. Top scorer ya? Parah boy.
Walaupun banyak gol dari penalti ya, cuma setidaknya impact-nya oke lah. Gol sih menurut gue. Ya. Gol sih. Salah tuh kalau gue nggak salah di posisi kedua top skor. Apa Liga Inggris? Liga Inggris. Oh sekarang udah. Sekarang Asis juga udah paling banyak di sekarang. Gol dan assist paling terbanyak di Premier League. Iya, enggak banyak sih. Dia sama sekarang sama Haaland. Kan City sekarang lagi bapuk kan, nggak golin. Haaland tuh 12 sampai 13 gol ya harusnya. 13 sama-sama 13. Oke. Iya, tinggal menunggu waktu lah untuk Salah berada di posisi. Si Salah lebih banyak ini Kalau aja. gue tanya sekarang misalnya Muhammad Salah sebagai pemenang Ballon d'Or 2025, berarti kan kayak tahun depan gitulah. Ya. Berarti kan ini masih musim berjalan. Ya. Liverpool megang Premier League, megang Champions League sebagai Ya. pemuncak klasemen. Salah juga top skor di Liga Inggris. Gue nggak tahu ya kalau di Champions League, tapi menurut lo untuk kita decide dia sebagai pemenang Ballon d'Or, lu setuju nggak dengan? Kalau lihat perform yang sekarang ya, ini kan karena masih awal musim. Kalau sekarang sih layak ya, sangat layak malah gue bilang. Cuman gue nggak tahu nih bakal konsisten dia bakal sampai akhir musim atau tidak. Oke. We'll see ya nanti. Kalau ngomongin tim yang gue pakai, City. Manchester City ini masih struggle banget. 10 pertandingan terakhir lagi. Ya. Walaupun mereka kan kuat sekali kan musim lalu menang Liga Inggris, Rodri juara Ballon d'Or. Walaupun dia sekarang nggak ada ya, karena dia cedera. Tapi dengan De Bruyne nge-shoot. Seperti itu lah cara Man City gitu. Yang Enggak. seharusnya De Bruyne seharusnya menjadi katalis, tapi ternyata enggak di musim ini gitu. Tapi menurut lu seberapa pengaruhnya Rodri Di Manchester City? City. Karena menurut gua ada sambungannya juga lah nih. Kenapa City itu bisa kalah dan nggak bagus dalam 10 pertandingan terakhir. Salah satunya adalah Rodri cedera ACL dalam semusim. Lu kalau lihat pertandingan City nih Ya. kan kalau di skema game kayak gini kan Rodri selalu ada di tengah tuh kan. Ya, betul, Dia betul. selalu ada ngikutin pemain sebagai holding midfield. Kalau lu lihat pertandingan City, mereka tuh sering banget kena counter attack. Iya. Dan bagian tengahnya tuh kosong banget. Kalau di game Nggak ada ini kan yang bisa kayak berhentiin City- permainan ya. Kayak City tuh penuh banget kan di posisi tengahnya. Kalau tanpa Rodri Ya. itu kosong banget. Jadi out ya. Jadi Tapi- balik ke Rodri, Ya? itu dia sangat pivotal menurut gue untuk Pep. Karena biasanya kalau lu lihat skuadnya Pep Guardiola dari Ya? Barcelona, Bayern Munchen, pasti dia selalu ada kayak Ada gelandang jangkar gitu. yang Sergio oke lah ya. Busquets dulu, Joshua Kimmich. Jadi memang kalau ditanya berpengaruh atau tidak, sangat berpengaruh. Tapi dari skuad yang sekarang menurut lu ada nggak nih sosok yang bisa gantiin Rodri? Tidak ada. Nggak ada. Jawabannya enggak. Emang siapa lagi? Paling siapa ya? Ada namanya Matheus Nunes, tapi dia nggak begitu bagus. Ada Kovacic juga. Dia bukan tipikal gelandang kayak Rodri lah. Rodri itu tipikal gelandang yang destroyer gitu, bisa main panjang dan segala macam. Gue sih nggak merasa dia bisa melakukan itu sih. Harus beli pemain sih. Iya sih. Tapi siapa ya yang Tapi kalau tipikal kayak Rodri? siapa? Yang sekarang? Yang sekarang hampir sulit cari orang kayak Rodri ya. Iya, iya. Karena itu posisi-posisi itu tuh jarang ada. Dan sangat krusial buat sebuah tim. Betul. Kayak Busquets dulu. Sekarang kan gelandang dapat bola tendang atau back pass. Kalau Rodri tuh bisa lebih ke mengatur tempo sih menurut Iya. gue. Gue sebenarnya sama kayak si Gravenberch di Liverpool. Ya? Sebenarnya tuh gaya mainnya tuh dia mirip. Cuman emang posisinya aja yang beda. Oke. Karena Gravenberch biasanya ditaruh kiri kan. Iya, tengah kiri lah ya. Ya, kalau kita lihat formasi gitu. Cuman kalau saat bermain pasti dia selalu ada di posisinya Rodri. Buat gimana caranya tuh orang pertama yang buat mutus serangan itu. Dan Gravenberch tuh menurut gue bersinar banget sih musim ini. Asli. Jadi salah satu alasannya Liverpool mereka bisa di sini tuh Gravenberch sih. Gua nggak nyangka sih dia bisa main sebagus itu. Karena musim kemarin dia lu tahu sendiri. Siapa Tapi sih yang kenal dia? dia udah di Liverpool belum? Udah. Udah ya? Cuman siapa sih yang kenal dia musim kemarin? Di TTA lah. Iya. Yang tahu-tahu aja. Oke, jadi Gravenberch. Sekarang ya bisa dia bilang aliran bola Liverpool dari belakang ke tengah terus aliran lagi ke depan tuh Gravenberch ya. dia yang mainin tuh. Selain Gravenberch, pemain Liverpool yang menurut lo pivotal banget musim ini di luar Salah lah ya. Salah kan tadi udah kita bahas, siapa lagi tuh? Siapa lagi ya? Sebenarnya McAllister sebenarnya oke. Cuman kadang dia anggot-anggotan anjir. Tapi kemarin lawan Real Madrid dia cetak 1 gol. Oh ya. Bagus sekali. Itu ini sih menurut gue lumayan oke kemarin lawan Madrid. Cuman ya balik lagi, dia tuh kadang-kadang tuh lagi bagus ya bagus. Lagi Kalau lagi ini ya
Szoboszlai sama tuh, Szoboszlai juga gitu sih. Anggot-anggotan ya? Anggot-anggotan. Szoboszlai itu yang penting dia dapat klip bagus di sosial media kan? Gue setuju sama itu. Ganteng banget. Ah, iya. Oh, Untungnya mukanya ngedukung, Iya. jadi nggak terlalu dihujat sama fans lah. Oke. Corner nih by the way. Iya, kayak tim yang ini tuh yang meriam. Iya, kalau kita ngomongin corner kita geser ke Corner FC ya, salah Iya. satu tim di Premier League juga yang gue tuh ada data dari musim 2023-2024. Arsenal tuh udah dapet sekitar berapa ratus corner dan mereka cetak 24 gol. Jadi itu kayak rataannya 1:16 pertandingan sekali lah mereka dapat gol. Gokil juga ya? Gokil. Lu sebagai tim yang sebagai fans yang timnya dibobol lewat corner juga, Oh, apa perasaan lu melihat Arsenal berhasil mengandalkan corner sebaik itu? ya. Bikin taktik kah atau hoki kah atau Ini plus minus ya? jago kah emang plus skemanya minus. bagus? Ini plus minus. 1:16 pertandingan selalu golin lewat corner. Dia udah ganti pelatih belum sih? Belum, masih belum. Arteta. Oh, masih Arteta juga. Masih Arteta. Nggak tahu ya, gue maksudnya itu sebagian taktik dari Arsenal sendiri, Ya. ataupun emang momennya kebetulan aja kan? Tapi kalau kebetulan nggak sampai 16 gol dong. Iya sih. Iya nggak sih? Maksudnya nggak sampai 24 gol. Enggak, karena dia juga 1960. kalau dia main corner selalu diuntungkan. Permainnya Arsenal tuh tinggi-tinggi. Iya sih, Saliba. Saliba tuh, itu Tapi Saliba emang tim lain nggak ada pemain yang tinggi. Ruben Dias tinggi di City. ya balik lagi, dia bisa Virgil van manfaatin Dijk? luang nggak? Oke, ada yang. Tapi emang itu bagian dari skema sih menurut gua. Oke, berarti nggak miskin taktik dong? Tapi miskin lah, enggak. Maksudnya, lu kalau mau ngeliat cara bermain bola yang bagus, masa lu mau nonton cuma dari corner sih golnya? Tapi kan tujuan sebuah tim bermain itu untuk mencetak gol. Terserah dong dari skema mana aja. Ya mungkin Kalau tim lu perspektif dari kita beda ya. kalau tim lu dari penalti terus kayak salah berarti lebih miskin Liverpool dong. Aduh. Diving terus. Kayak Real Madrid enggak maksudnya. Maksudnya apa namanya? Nggak diving itu emang bener pelanggaran. Berarti Kan kalau- sering kali kan sebelum Liverpool dapat penalti itu kan selalu cek VAR. Masih iya sih itu diving kan nggak mungkin. Oke, sama Chelsea juga tuh di siapa namanya? Cole Palmer. Oh iya. Udah 12 kali penalti, 12 kali masuk emang jago dong berarti. Kalau Palmer iya, gue seneng banget itu pemain. Kalau Palmer jago, kalau Arsenal hoki. Lu nggak Oke, oke. adil. Lu Karena nggak adil. menurut gua Arsenal sih merata sih ya pemainnya. Nggak ada yang terlalu menonjol banget tuh, nggak ada menurut gua musim ini. Cuman kalau dari segi permainan tuh oke. Oke. Walaupun ya lebih banyak gol itu dari ini ya. Bukan lebih banyak lah, lumayan banyak juga gol tuh dari corner. Oke, berarti nggak miskin taktik lah ya. Iya, yang Kan gua skema. iya. Terserah dong mau dari mana aja, mau dari penalti. Iya, ya gue setuju. Kayak salah, apa mau dari Wih, Tiki-taka. tapi kemarin champion hoki itu salah. lawan Girona ya kemarin ya. Wah, gua nggak tahu lah. Girona juga lagi lumayan kuat di pertandingan itu kan. Betul. Champions League tuh kemarin lagi seru banget by the way. Kalau kita ngomongin Champions League tuh kemarin ada Real Madrid, alhamdulillah. Akhirnya menang lagi, Mbappe juga cetak gol walaupun dibayar. Efek ini bukan nih? Efek Vini balik lagi ya. Iya. Sejatinya pemain terbaik musim lalu kan Vini, bukan Rodri. Sejatinya ya. Iya, gua tahu. Menurut gue pribadi ya. Ya, karena lu sebagai fans Madrid. Tapi menurut orang lain juga kayak gitu. Gua setuju sama itu. Iya kan? Ya. Rodri Gua juga nggak tahu kenapa tuh Rodri bisa menang Ballon d'Or ya. Tapi tadi lu bilang Rodri penting buat City. Penting, tapi nggak ini banget ya. Menurut gua tuh ada yang masih lebih bagus lah dibanding dia. Contohnya Erling Haaland yang bawa bola kita shoot, gol. Itu dia bisa. Rodri nggak bisa. Rodri nggak bisa karena memang bukan posisinya dia kan. Oh, Haaland bisa. Kalau kita lihat reply-nya lagi ya, kalau kita boleh lihat reply. Jadi kita lihat, nah biasanya tuh City main kayak gini. Idealnya mereka Ya. langsung bawa bola kayak Haaland insya Allah gitu. Terus dia nge-shoot aja gitu. Tapi sekarang udah susah. Karena Haaland Menurut lu susahnya kenapa? karena Haaland apa ya? Apa karena KDB udah performnya Justru Haaland yang menurut gue kurang tajam? jarang muncul di pertandingan besar sih. Emang kemarin beberapa pertandingan dia nggak main? Kemarin kalah lawan Juventus semalam 2-0, tidak mencetak gol sama sekali. Haaland yang nggak main atau emang dia lagi bau aja? Main. Haaland main. Haaland tuh selalu main. Haaland selalu main tapi Berarti sekarang yang gantiin posisinya Rodri siapa?
Kovacic, bahkan lu tahu Jack Grealish kan? Oh ya. Saking desperate-nya Pep nyari orang, dia tuh sampai mainin Jack Grealish di central midfield buat mengakomodir kehilangan Rodri. Jadi De Bruyne agak mundur dikit, dan siapa namanya? Si Grealish main agak ke tengah gitu. Tapi efektif menurut lu? Enggak. Iya. Orang kalah 2-0 sama males, pemain City tuh males. Oh, gue setuju sama itu. Back. Males buat si Kyle Walker. Kyle Walker tuh besok pensiun aja lah. Karena udah ketuaan juga sih kalau Walker tuh. Emang berapa sih dia umur sekarang? Nggak tahu, 30-an. Lagi krisis. Back kanan nih lagi jelek semua. Kayak Lucas Vazquez-nya Real Madrid tuh jelek banget kemarin. Kalau bisa sih dia nggak usah main buat Real Madrid lagi. Ya itulah kira-kira. Tapi soal Real Madrid nih, gue mau nanya perihal, kita udah selesai half time ya. City unggul 2-0 dari Liverpool, berbeda sama real life-nya. Liverpool kalahin berapa? City kemarin 2-0? 2-0 juga, 2-0. 2-0, Haaland cetak gol dari jauh ya. Emang, katanya lu jago di main. Masa harus pakai Liverpool harus pakai City biar menang kayak gue. Anyway, kita ngomong Mbappe. Tadi kan gue udah ngomongin Real Madrid, terus tadi lu bilang ada efek ini dan segala macam. Tapi yang jadi persoalan di Real Madrid kan mereka sebenarnya ngambil pemain sekaliber Mbappe lah. Gratis pula ya kan. Siapa sih yang nggak mau Mbappe gratis? Pasti Liverpool kalau ditawarin juga mau. Iya kan? Mau sih, walaupun di depannya udah terlalu banyak ya. Tapi kalau ditawarin iyalah. Kalau ditawarin Mbappe gratis pasti mau dong, ya nggak sih? Siapa sih yang nggak mau? Kura-kura ninja itu. Iya, masalahnya adalah Mbappe ini ternyata belum nyetel di Real Madrid. Belum nyetel dalam arti taktiknya dia, atau emang dia nggak bisa beradaptasi dengan timnya nih? Dia udah nyetak 11 gol sih di musim ini, cuman tapi kan nggak kayak musim yang sebelumnya kan? Pertandingan besar dia selalu ghosting, bahasa anak sekarang ya, ghosting. Kenapa? Gue kemarin inget banget tuh dia di lawan Real Madrid. Enggak, yang lawan Liverpool. Lawan Liverpool. Yang dia di meeting sama Van Dijk. Iya, sampai dia break dance loh, pose agak. Wah, itu rame sih langsung di media. Ya, kayak lawan Liverpool, lawan Barcelona dia 8 kali offside tuh. Lebih banyak dia offside daripada Barcelona jebolin gol. Nih menurut lu kalau dia golin dikit kayak gini, Re, apa emang sebelumnya itu dia, ya kita bisa bilang kan Liga Prancis kayak Liga Tani kan, makanya dia bisa banyak gol, terus dia nggak bisa menyesuaikan di Spanyol, apa gimana menurut lu? Tekanan ya, mungkin Mbappe tuh nggak bisa kalau sama tekanan yang lampunya tuh terlalu besar untuk dia gitu. Jadi kayaknya Real Madrid tuh nggak cocok lah untuk pemain seperti Mbappe menurut gue. Apa masalah posisinya dia? Dia kan sekarang bukan di posisi aslinya dia nih kalau main di Madrid. Menurut gue ya, Mbappe posisinya nggak tepat tuh penipuan terbesar salam semesta sih, karena sebenarnya dia itu bisa aja main di kiri, kanan, depan, belakang tuh dia bisa. Masalahnya adalah kadang yang supply bola nggak ada, kadang dia juga nggak bisa finish. Masa tendangan-tendangan simple gitu dia nggak bisa golin, kan aneh. Itu sih. Jadi gue rada bingung di situ juga. Kadang ada peluang yang menurut gue bagus banget buat dia cetak gol, kok dia nggak masuk gitu. Ya, mungkin. Padahal lu tahu dia di PSG tuh. Ya. Lu mau dari mana juga masuk. Apalagi pas final Piala Dunia. Itu udah gila banget tuh anak. Ya, benar-benar. Sampai tendangan setengah volley gitu ya. Cuman ya menurut gue mungkin tekanan sih. Iya, walaupun gue waktu itu Piala gue kalah taruhan kan. Lu megang Prancis, bos. Lu salah, nggak megang the goat of football. Gua tuh udah berpikir Argen tuh waktu itu jelek tuh gara-gara itu sih. Pertandingan pertama Arab kalah, cuy. Ya, tapi kan Arab bisa dikalahin oleh kita. Apalagi kan Mbappe waktu Piala Dunia itu tuh lagi OP-OP-nya, lu tahu sendiri kan. Nah, dan itu kan sebenarnya cuman berapa tahun setelah dia pindah ke Real Madrid? Tahun. Oh my god. Itu dia. Seperti itu lah, kalau nyetak gol hoki. Mana ada hoki? Luis Diaz hoki Liverpool tuh. Nih, ini tuh sama kayak aslinya Nunes. Oh iya. Setiap dia nge-shoot gak masuk, bola mentah temennya yang masukin. Seringan gitu. Nunes tuh nggak bisa cetak gol di jarak dekat, tapi nyetak gol dari jarak jauh. Enggak, dia tuh kalau ada peluang yang bagus tuh nggak pernah dapet. Cuman yang peluang yang sulit gol tuh, bisa. Kayak lu inget yang dia nge-shoot dari kanan. Terus yang nggak memungkinkan buat orang nge-shoot kan, dia nge-shoot. Tapi masuk. Tapi kadang kalau di depan gawang ketinggian, gimana tuh pemain kayak gitu? Mana ya? Dia tuh kalau nendang tuh kadang nggak pakai perasaan sih kalau kata gue. Benar. Terlalu
kayak berambisi, gue harus gol nih. Gue striker lo, dibayar mahal. Apalagi kan brandingannya dia awal-awal masuk ke Liverpool gimana? The next Suarez katanya. Ternyata the next Andy Carroll. Kasian doang. Tapi ya begitulah ya Iya. dinamika sepak bola ini, karena di awal musim ini banyak sekali hal-hal yang terjadi lah. Betul. Banyak banget. Apalagi kalau kita bicara champion ya. Gue sih rada lumayan kaget. Rafinha Di jadi Barcelona ya? gacor. Barcelona, ya apa ya? Gimana ya cara ngomongnya, sebagai fans Real Madrid sih agak sulit ngomongin Barcelona. Nah, Bagus kita banget. objektif aja lah. Iya. Tapi emang mereka bagus sih. Gue tuh nonton pertandingan mereka banyak di Champions League, salah satunya lawan Borussia Dortmund. Yang Ini ya, semalam. yang semalam. Itu Lamine Yamal, gue nggak ngerti ya, ada orang kayak gitu di usia 17 tuh gue nggak tahu. Karena gue 17 tahun tuh masih sekolah. Masih sekolah. Apa Dia masih bikin- main bola plastik? Iya, dia udah bikin asis trivela gitu, gue nggak masuk akal seperti itu. Wah, itu menurut gue parah sih, itu keren banget. Tapi gue nggak tahu kenapa tuh anak kadang nggak konsisten, Re. Konsisten terus sama menurut gue. Enggak, menurut gue ada beberapa pertandingan tuh yang nggak terlalu dia konsisten. Iya, tapi dia selalu muncul di apa namanya, di big game player loh dia. Oh, Dia iya, kalau lawan iya. tim gede tuh selalu muncul. Selalu muncul. Bayangin dia lawan Real Madrid bisa ngesuruh diemin fans Real Madrid tuh kurang ajar nggak tuh kayak gitu. Masih 17 tahun. Makanya itu Itu sih. kan nggak sopan kalau Tapi menurut gue. enggak, dia tuh kerennya juga, Re. Dia mau main gimana pun. Gue tuh yang gue senangnya sama Barca sekarang ya. Depannya bos tajam banget. Keren ya. Si Robo lu tahu sendiri lah tuh orang. Kapan dia nggak tajam? Itu striker paling konsisten yang ada tuh dia. Ya, Lewandowski ya. Sekarang tuh lu mau nyari di negara mana striker tuh susah. Bener. Di Indonesia aja susah nyari striker. Iya. Apalagi di negara-negara lain. Bener. Ya kayak hoki kan? Hoki. Oke, Caraka bagus. Oke, Caraka bagus. Ada panggilan dia bahkan tuh Erling Caraka, Bos. Saking bagusnya. Apa yang menurut dia bagus? Gue kurang suka ya. Gue maksudnya secara personal gue nggak terlalu suka dengan lemes-lemesnya dia ya. Ya, itu kan style dia. Rafael Struijk juga lemas. Iya sih. Style orang sih. Tapi kalau balik ke Barcelona sih Rafinha sih tadi dibilang. Rafinha tuh gempal-gempal larinya kenceng anjing. Nomor 11 lagi. Gila sih. pemain. Badannya dia gemuk banget, Re. Gue nggak tahu emang itu dia udah ada bakat kayak larinya kenceng apa gimana ya. Itu larinya kenceng banget dia. Dan skillful juga ya. Iya. Masa pundit-pundit zaman Padahal sekarang. secara postur kan nggak bagus dia. Bagus aja. Postur Yang nggak- badannya. Pemain bola yang posturnya nggak bagus tuh siapa ya, pemain bola yang posturnya nggak bagus tuh menurut gue Vini. Oh, Vini menurut Tapi gue kecil kan, karena dia bisa apa namanya? enggak, dengan posisinya dia sebagai wings Oh, menurut gue cocok. iya sih. Iya. Cuman lu lihat Rafinha gempal. Ya kayak temen gue kan namanya David, lu lihat badannya gempal. Nggak cocok, cok. Jadi sayap gitu. Tapi cocok jadi kiper. Kalau orang-orang bertubuh besar tuh cocok jadi kiper. Iya, defender. iya. Kayak Mike Nan, Magnan. Gempal. Betul. kayak kiper Persija kan Andre Tani. Andre Tani tuh sekarang agak besar ya. Tapi anyway. Wah, tapi emang dia gempal itu. Idealnya pemain tuh Mbappe sih. Mbappe tuh pemain Apa? yang cukup. Yang posternya oke. Mbappe, dia tingginya berapa sih sekarang? Gue kurang tahu ya untuk biodata kayak gitu karena gue bukan fans K-pop gitu. Fans K-pop, maksudnya gue nggak sebegitu melihat pemainnya. Ayo dong, ini 5 menit lagi gue nggak ada semacam perlawanan gitu Ini atau apa? kurang serius gue mainin nih kalau sambil kita ngobrol-ngobrol gini Berarti nih. lu kurang jago dalam memetakan situasi di. Karena Arne Slot aja dia mau disuruh ngapain dia bisa loh. Masa lu sebagai fans Liverpool dia diajak ngobrol aja nggak bisa, harus bisa. Contohnya Nunes. Nice. Sangat mudah. 2 menit lagi ya kan, langsung aja kita. Si Nunes nih emang rada bau emang. Lu kalau mainin Nunes, lu harus cetak gol dari tengah lapangan dulu. Baru dia bisa nyetak gol. Coba aja lu. Susah, dari Bos. tengah lapangan. Ya dari deket aja dia nggak bisa, apalagi dari dia. nggak bisa Biasanya dia boro-boro hoki kayak gitu tuh masuk loh. Biasanya ya. Iya, I know. Ya udahlah, saatnya parkir bis. Karena City ini akhir-akhir ini mereka selalu main high defensive line bahasanya. Tinggi, defensive line-nya tuh tinggi. Jadi mereka sering kebobolan lewat skema gol Counter attack. Counter attack. Kayak mereka pernah dibantai Lisbon loh, 4-1. Enggak, itu kenapa dia sering kemasukan counter attack itu menurut gue tuh pengaruhnya nggak ada Rodri. Nggak ada yang bisa ngeberhentiin bola saat timnya diserang balik. Ya, itu. Tapi
in reality, dalam video game akhirnya gue menang 3-1, jadi gue rasa obrolan kita harus berakhir ya dengan kemenangan Manchester City. Kalau gue undang lagi, lu mau ikut lagi? Boleh. Ini soal Tapi ini nggak dulu boleh ya? wakil Enggak, Liverpool. iya, soal ini dulu. Nggak boleh wakil Liverpool. Kalau di sini boleh lah kita kalah 3-1. Cuman kalau asli, ya boleh lah kita lihat. Kapan lagi sih kita ketemu nih? City sama Liverpool? Ya kita tunggu ketika timnas Indonesia jadi juara AFF. Timnas Jadi Indonesia. juara. Singkat aja, jadi juara nggak? Kalau lihat squad sih kayaknya masih bisa, walaupun chance-nya nggak yang terlalu di atas angin banget, atau enggak? Dari skala 1 sampai 10. Untuk gue 7 lah. 7. Ya. Gue 4. Oke, itu aja dari mikirin bola Ya. episode perdana. Jangan lupa untuk follow kita, like, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di episode 2.